Setelah suara itu bergema, api hitam yang berada di belakang Hun Husi mulai menunjukkan sebuah gerakan baru, membentuk sebuah simbol hitam aneh yang jumlahnya tidak hanya satu. Kekuatan tersebut memiliki energi pelahap yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh dari api surgawi tersebut pun tampak seperti wujud manusia. Dan benar, itu adalah esensi dari api surgawi pelahap ketiadaan bernama Su Tunyan. Bentuk aslinya memancarkan aura yang sangat-sangat menakutkan, bahkan melebihi pemimpin klan Yao alias Yodan. Shoyan tidak mampu meremehkannya, bahkan dengan persepsi spiritual, dia mampu merasakan bahwa kemungkinan api surgawi tersebut telah hidup lebih lama dibandingkan dengan api pemurnian iblis yang telah dia dapatkan. Sosok tersebut kemudian mengangkat tangannya, mengadahkan wajahnya ke arah bawah, membentuk sebuah formasi aneh melingkar di atas formasi yang telah dibentuk oleh para tetua klan Yao. Formasi tersebut berisi hujan api hitam langsung turun dari atas langit menuju ke bawah. Apapun yang disentuh olehnya akan dilahap tanpa tersisa. Sebuah suara lantas bergema di cakrawala mengatakan bahwa klan Yao milikmu masih bisa memiliki harapan bertahan jika kalian memilih untuk menyerah sekarang. Namun harga diri tidak mungkin bisa ditawar dan dibeli dengan apapun. Itu adalah janji dari para leluhur mereka. Yodan bersumpah sampai mati tidak akan mengucapkan sepatah kata apapun untuk menyerah di hadapan musuh. Yodan berteriak dengan amarah, membentuk sebuah gugusan untuk mengumpulkan energi alam. Pilar cahaya menyembur dari luar berasal dari gunung obat dan langsung bergabung menyerbu ke dalam formasi yang dibentuk. Dari sudut pandangan mata Shoyan, dia mampu merasakan serta melihat bahwa gugusan pilar cahaya tersebut merupakan kekuatan dari kumpulan banyaknya macam pil obat, dan itu adalah sebuah pengorbanan untuk menggunakan semua koleksi klan Yao yang telah mereka kumpulkan setelah ratusan tahun. Puluhan ribu pil yang membentuk di cakrawala diberikan nama atas leluhur pendiri kembali. Setelah teriakan keras itu terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi terus mengalir tiada habisnya ke bagian terdalam. Di saat yang sama, aura kuno secara samar-samar mulai perlahan menyebar dengan membawa kemunculan ilusi sosok tua berjubah. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar sangat hebat ketika ilusi dari tetua kuno tersebut muncul, menyebabkan mereka semua kemudian berlutut sembari berkata, pendiri leluhur. Sosok yang dimaksud adalah naungan bagi mereka semua yang dianggap sebagai dewa, tidak bisa dilanggar dan hanya bisa mendengarkan perintah. Shoyan lantas bertanya kepada gurunya, apakah ini fragmen jiwa dari pendiri leluhur klan Yao? Bahkan tubuh Yalos ketika bergetar saat menyaksikannya. Hun Husi yang berada di sana lantas mampu merasakan hawa tekanan yang diberikan oleh sosok ilusi tersebut sangatlah kuat. Memang benar, untuk menaklukkan klan Yao tidaklah semudah seperti menaklukkan klan Ling dan juga klan Xi. Sosok leluhur kuno itu dinamakan sebagai Yaodi. Namun seberapa kuat orang ini di masa lalu, tetapi sekarang sangat disayangkan, dia hanyalah sebuah pecahan jiwa. Yodan kemudian berlutut dan memberikan jeritan permohonan kepada leluhurnya bahwa mohon berkatilah klan Yao kami. Sosok ilusi tersebut kemudian menatap Yodan sembari berkata, tidak disangka klan ini sudah menurun sampai sejauh itu. Sebelum pada akhirnya dia kemudian mengangkat wajahnya ke arah depan dan berkata, ini adalah api surgawi pelahap ketiadaan. Dia lantas melambaikan lengan bajunya dan langsung melepaskan kekuatan api surgawi hitam yang dilepaskan oleh Hun Husi, mencoba merusak formasi dari seluruh anggota klan Yao. Namun roh api pelahap itu alias Su hanya tersenyum sinis sembari berkata, tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang utuh, kondisimu layaknya boneka. Tidak disangka seorang leluhur bernama Yaodi akan berubah menjadi seperti sekarang. Tapi itu bagus. Dengan menangkap jiwa yang tersisa ini, setidaknya akan melampaui jutaan jiwa yang telah hilang. Setelah mengatakan itu, tangannya kemudian terulur, jarinya menekan sebuah simbol hitam sembari menunjuk ke arah bawah. Seluruh tempat segera dihancurkan oleh sentuhan jari api pelahap ketiadaan Su, menutupi lereng pegunungan dan kembali mulai menekan dengan kekuatan berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, tepat ke arah formasi yang telah dibentuk oleh para anggota klan Yao. Menyebabkan beberapa orang yang membentuk formasi tersebut segera memuntahkan darah. Tekanan yang hebat tidak mampu untuk mereka tahan terlalu lama. Yodan kemudian berteriak dengan amarah agar semua orang menuangkan doki mereka ke dalam formasi. Seisi klan Yao bergetar dengan hebat ketika tekanan kekuatan tersebut saling bertabrakan satu sama lain. Sekelompok cahaya hitam yang menabrak dinding formasi kemudian dengan cepat menerobos serta merusak kepingan-kepingan pertahanan tersebut dan langsung saja melahap tubuh seluruh manusia alias warga biasa dari keturunan klan Yao. Mereka tersedot masuk ke dalam dan menjadi mangsa empuk dari api surgawi pelahap ketiadaan.
Roh api itu pun bahkan tidak takut dengan kemunculan ilusi dari leluhur jiwa klan Yo. Tatapan liar dipenuhi dengan aura membunuh terpancar di wajahnya. Formasi akan segera pecah. Lautan ledakan terus bentrok di atas cakrawala. Leluhur jiwa klan Yo akhirnya turun tangan ketika tubuh ilusinya keluar dan menembus awan api hitam melebihi kecepatan cahaya. Serangannya langsung ditembakkan ke tubuh dari api surgawi pelahap ketiadaan Su. Tabrakan hebat tersebut seakan-akan telah membuat jiwanya hancur. Namun formasi tetap tidak bisa dipertahankan. Formasi dari penjaga klan Yo akhirnya hancur lebur di bawah serangan energi menakutkan yang dilepaskan oleh Su. Dia lantas melayang di atas cakrawala, layaknya sosok dewa iblis yang turun dari langit. Shoyan menyaksikannya dengan sangat-sangat serius. Yalo lantas mundur beberapa langkah sembari berkata kepada Shoyan bahwa ada yang tidak beres. Pergilah, aliansi langit surgawi tidak bisa berkembang tanpamu. Lagi pula, kau masih harus menyelamatkan ayahmu. Dengan hancurnya formasi pertahanan klan Yo, maka fragmen jiwa yang dimiliki oleh Yodi pun ikut lenyap bersamanya. Yodan yang menyaksikannya mulai memasang wajah suram sembari berkata, ini benar-benar buruk. Semua anggota klan, sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain hanya mempertaruhkan segala-galanya untuk mempertahankan garis keturunan kita semua. Para tetua, bertarunglah bersamaku sampai mati. Setelah mengatakan itu, para sesepuh, kalangan muda, junior serta murid klan Yo pun keluar secara serentak untuk membantu. Energi Doki dituangkan untuk membentuk sebuah serangan dan langsung melesat lurus menuju ke arah Su. Shoyan yang melihatnya mulai menebak bahwa tubuh dari api surgawi ini tidak disangka telah mencapai ranah doseng bintang ke-8, bahkan hampir menyentuh bintang yang ke-9. Kekuatan semacam itu sangatlah mengerikan. Jika tidak demikian, mustahil baginya untuk bisa menghancurkan fragmen sisa jiwa yang tertanam di dalam formasi pertahanan klan Yo. Tidak disangka, kekuatan dari klan Hun sebenarnya semenakutkan ini. Tidak heran dia bisa melenyapkan klan Ling dan juga klan Si tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan, Hun Husi yang berada di sana pun tidak mampu meremehkan kekuatan yang dikeluarkan oleh api surgawi pelahap ketiadaan Su. Jika dia menyentuh serangan tersebut, maka tubuhnya akan terluka parah. Sebab dengan kekuatan itulah dia mampu menghancurkan formasi yang telah dibentuk oleh klan Yo. Ledakan bergema, bentrokan pecah, suara terendam memekik telinga di masing-masing manusia. Tidak sedikit anggota dari klan Yo terus memuntahkan darah dengan kondisi tubuh mereka yang tampak kelelahan untuk melepaskan serangan telak demi menghadang kekuatan hitam yang dilepaskan oleh api pelahap ketiadaan. Hun Husi yang berdiri di sana tiba-tiba menemukan sebuah keanehan yang menyebabkan ekspresi wajahnya seketika berubah saat menyaksikan api hitam di atas tubuh dari Su meledak menyebabkannya terpukul mundur ke belakang. Dia lantas berkata, memang tidak mudah untuk berurusan dengan klan Yo ini. Meskipun fragmen jiwa dari Yodi telah tersebar, tapi tidak disangka hal itu juga menyebabkan serangan balik dari Tuan Su, bahkan membuatnya ikut terluka. Dengan kondisi tersebut tentu saja ditakutkan dia tidak akan bisa bertahan lama. Su lantas berkata, klan Yo kalian memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan juga Si. Namun apapun yang kalian lakukan hari ini tidak akan mengubah takdir yang telah ditentukan. Setelah mengatakan itu, fragmen api hitam menyebar ke seluruh penjuru langit membentuk sebuah bola api mengelilingi wilayah pegunungan. Ketika menyaksikannya, kekuatan tersebut menyebar pandangan bola mata seluruh anggota klan Yo kemudian tiba-tiba menatap sebuah batas kematian mereka. Seketika membuat sakit di dada tiba-tiba muncul. Dan ketika mereka menundukkan kepala untuk melihatnya, ternyata sudah terbentuk sebuah lubang tepat di jantung mereka. Darah berguyur ke bawah dan itu langsung menembus bagian organ terdalam. Shoyan mundur beberapa langkah ke belakang dengan ekspresi kaget bukan main. Benda apa itu? Yodan mengalihkan pandangannya ke arah gunung obat. Dia lantas meraih dengan tangannya serta menangkap makhluk api hitam sembari mengamatinya sejenak dan berkata, klan Tungling, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka sudah benar-benar musnah sejak zaman kuno? Hun Husi tertawa lepas mengatakan, memang layak menjadi pemimpin klan Yo. Sekarang, apakah kau sudah mengerti mengapa klan Hun menyerangmu? Yodan dipenuhi dengan rasa amarah luar biasa sembari berkata, tidak heran klan Hun milik kalian masih tetap bertahan sejak zaman ini, meskipun terjadi penurunan bertahap dari banyaknya klan kuno yang lain. Yodan kemudian mengalihkan pandangan wajah sedihnya kepada para anggota klan Yo yang masih tersisa, sembari berkata,
Aku menggenggam puluhan nyawa anggota muda klan kami. Karena itulah pilihan satu-satunya adalah menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan alam. Kita bisa mati, tetapi harus memastikan bahwa benih dari garis keturunan klan Yao masih bisa tetap bertahan. Mendengarkan teriakan yang dipenuhi dengan kesedihan, keputusasaan tersebut dengan rela memilih dua opsi yang benar-benar tidak menguntungkan sama sekali, antara menghancurkan klan dan juga mengorbankan diri mereka demi mempertahankan garis keturunan, adalah sebuah pilihan terakhir yang tidak ragu sedikit pun untuk diucapkan dan bahkan diambil oleh Yodan. Shoyan kemudian segera meraih tangan gurunya dan berkata, "Guru, sudah waktunya."